Kami robek ya di pelipis matanya. Apa di dua kali sudah mulai Persib ini dia. Dianggap blunder, keputusan mengecoh Bojan Hodak berbuah manis. Insiden mengerikan terjadi di Stadion Jatidiri. Persib Bandung telah melakoni pertandingan pekan ke-9 BRI Liga 1 musim ini menghadapi PSIS Semarang. Pasukan Maung Bandung berhasil mencuri poin sempurna di Stadion Jatidiri. Pertandingan ini diwarnai momen menegangkan usai Arsan Makarin terkapar di lapangan. Selain itu, Bojan Hodak juga disebut membuat keputusan blunder. Namun, plot twist terjadi. Keputusan itu justru berbalik menjadi keuntungan bagi Persib. Seperti apa keputusannya? Simak pembahasan beberapa momen yang terjadi sepanjang laga berikut ini. Pertama, Galih Freitas pantas mendapatkan kartu merah. Pemain asing asal Timor Leste, Paulo Galih Freitas menjadi momok tersendiri bagi Persib. Ia tampil apik sepanjang laga dan beberapa kali terlibat duel dengan Daisuke Sato. Hingga pada menit ke-23, Galih melanggar Sato yang mencoba menusuk di sisi kanan pertahanan PSIS. Ia menggunting kaki Sato tepat di pinggir kotak penalti dan membuahkan tendangan penalti bagi Persib dan kartu kuning bagi Galih. Tendangan itu sebenarnya akan diambil oleh Levi Madinda. Namun beberapa saat kemudian ia memberikan bola kepada Mark Klok. Pemain naturalisasi Belanda ini berhasil mengecoh penjaga gawang Adi Satrio dan mencatatkan namanya di papan skor. Tak berselang lama kemudian, Mark Klok juga terlibat insiden dengan Galih Freitas, di mana Klok dilanggar dan tersungkur ke tanah. Freitas pun tampak terpancing emosi dan menendang bola mengarah kepada Klok. Beruntung bola menyamping dan mengenai botol minum tepat di depan bench Persib. Irianto yang mengetahui hal tersebut juga tersulut emosinya dan mendatangi Freitas. Namun keputusan wasit sedikit mengundang kontroversi, di mana ia tak mengeluarkan kartu untuk Freitas. Beberapa saat kemudian, Freitas justru berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi individunya. Sebelumnya, wasit juga mengeluarkan kartu merah untuk Lutfi Kamal di menit ke-41. Ia mengantongi kartu kuning kedua setelah kedapatan mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai dada dari Mark Klok. Kedua, Persib pupuskan rekor PSIS Semarang. Sebelumnya, jelang laga ini PSIS mengantongi rekor mentereng, di mana skuad Mahesa Jenar tak pernah terkalahkan di 7 laga kandangnya. Namun Persib menjadi mimpi buruk PSIS. Dengan kekalahan ini, rekor PSIS terhenti. Selain itu, PSIS juga memperburuk rekor pertemuannya dengan Persib. Usai laga ini, PSIS tak pernah menang melawan Persib di 8 laga terakhir. Ketiga, keputusan krusial Bojan Hodak membuahkan hasil manis. Pada laga ini, sisi kanan Persib mendapat penyegaran pemain di mana Freds Butuan tampil sejak menit pertama. Ia tampil sangat apik dengan beberapa kali melakukan tusukan-tusukan berbahaya. Namun pada menit ke-61, Freds ditarik dan digantikan oleh Arsan Makarin. Keputusan ini sempat membingungkan. Sebab Freds yang tampil apik malah diganti dan Edo yang tampil kurang apik justru dipertahankan hingga selesai. Namun siapa sangka berkat keputusan Hodak ini, Persib berhasil memenangkan pertandingan berkat penampilan Arsan. Mengapa demikian? Akan kita bahas di poin selanjutnya. Keempat, Arsan Makarin terkapar di lapangan. Usai masuk, Arsan menempati posisi winger kiri. Beberapa kali ia bergantian posisi dengan Rian Kurnia dan menempati posisi sayap kanan. Pada menit ke-77, momen menegangkan terjadi. Bermula ketika Rian Kurnia mengirimkan umpan jarak jauh kepada Arsan yang berdiri bebas di sisi kanan. Arsan pun bebas dari kawalan dan mencoba untuk menguasai bola. Setelah melakukan tendangan, Adi Satrio menabraknya dari belakang.
Sikut kiper PSIS tersebut masuk ke pelipis Arsan hingga bocor. Dengan aksinya ini, wasit langsung mengganjar kartu merah. Dalam tayangan ulang, tampak jelas Adi menerjang Arsan dan menjepit badan Arsan dengan kedua kakinya. Usai kehilangan kiper, Galih Freitas tampak menawarkan diri untuk ditarik keluar dan digantikan dengan kiper lainnya, Rizky Darmawan.